Bayangkan sebuah danau yang luas, airnya tenang dan jernih memantulkan langit biru yang tak berawan. Itulah gambaran hati yang tenang, damai dan tentram. Namun seringkali danau itu diaduk-aduk oleh gelombang emosi, kecemasan, ambisi, ketakutan, dan keinginan yang tak terpuaskan. Gelombang-gelombang ini berasal dari tindakan kita yang didorong oleh motif-motif duniawi, oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan, kekayaan, atau pujian manusia. Kita mengejar bayangan, mengejar angin, dan hasilnya hanya kekecewaan yang menghempas kita ke dasar danau, membuat airnya keruh dan gelap. Stoa mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Ia mengajarkan kita untuk mengarahkan tindakan kita bukan pada hasil yang diinginkan, melainkan pada prinsip-prinsip moral yang luhur. Dan dalam konteks keislaman, prinsip moral yang paling luhur adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan segala sesuatu hanya karenanya. Ketika kita bertindak semata-mata karena Allah, semua tindakan kita menjadi sebuah ibadah. Mencari nafkah menjadi ibadah jika niatnya untuk menghidupi keluarga dan berbuat kebaikan. Belajar menjadi ibadah jika niatnya untuk menambah ilmu dan mengamalkannya untuk kemaslahatan umat. Bahkan, menghadapi kesulitan dan cobaan menjadi ibadah jika kita menerimanya dengan sabar dan tawakal, melihatnya sebagai ujian dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Bayangkan kembali danau itu. Ketika kita bertindak hanya karena Allah, gelombang-gelombang emosi yang mengaduk-aduknya perlahan mereda. Kita tidak lagi terobsesi dengan hasil, dengan pujian manusia, atau dengan persetujuan orang lain. Kita fokus pada tindakan itu sendiri, pada niat yang tulus dan ikhlas. Dan ketika niat kita murni, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian yang mendalam, seperti danau yang tenang dan jernih, memantulkan cahaya ilahi. Kecemasan akan berkurang karena kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ketakutan akan sirna karena kita percaya pada rencananya yang terbaik. Ambisi yang merusak akan digantikan oleh tekad yang kuat untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. Kita tidak lagi terikat oleh keinginan-keinginan duniawi yang bersifat sementara, melainkan terikat pada cinta kepada Allah yang abadi. Ketenangan hati yang didapat bukanlah ketenangan yang pasif, melainkan ketenangan yang aktif. Ini adalah ketenangan yang lahir dari kesadaran diri, dari ketaatan kepadanya, dan dari kepasrahan yang tulus. Ini adalah ketenangan yang memberdayakan, yang mendorong kita untuk terus berbuat kebaikan, untuk terus berjuang di jalannya, dengan hati yang tenang dan jiwa yang damai. Dan itu adalah hadiah yang tak ternilai harganya, sebuah kedamaian yang melebihi segala kekayaan dan kenikmatan duniawi. Hati yang tenang, sebuah cita-cita yang diidamkan banyak manusia. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, di tengah gejolak ambisi dan tuntutan duniawi, ketenangan hati seringkali terasa bagai fata morgana, sesuatu yang sulit diraih. Namun filsafat stoikisme menawarkan jalan menuju kedamaian batin yang mendalam, sebuah jalan yang berpusat pada pemahaman akan apa yang berada di dalam kendali kita dan apa yang tidak. Dan inti dari jalan ini, menurut perspektif keimanan, bermuara pada satu hal, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, dengan mengikuti hukum-hukum alam semesta yang rasional. Kita menerima apa yang terjadi di luar kendali kita dengan stois, tanpa perlawanan yang sia-sia. Namun, di dalam kendali kita terdapat tindakan dan niat kita. Disinilah letak kunci ketenangan hati. Jika kita bertindak hanya karena Allah, terbebas dari ego, ambisi pribadi, dan keinginan akan pengakuan, maka hati kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Bayangkanlah seorang hamba yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Jika ia terdorong oleh keinginan untuk mengumpulkan kekayaan semata, untuk meraih status sosial, atau untuk memuaskan ego, maka setiap pencapaiannya akan diiringi oleh kecemasan. Ia akan selalu merasa kurang, selalu merasa perlu untuk berjuang lebih keras, dan tak pernah merasa cukup. Hati yang dipenuhi oleh ambisi ini akan selalu gelisah, tak pernah tenang. Namun jika hamba tersebut bekerja keras semata-mata karena Allah, karena ia ingin memenuhi tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi, karena ia ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya sebagai bentuk ibadah,
maka setiap tetes keringatnya akan menjadi amal dan membawa ketenangan. Ia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Allah, dan pahala yang didapatkannya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kegagalan pun tak akan membuatnya putus asa, karena ia tahu bahwa usahanya telah diridhoi Allah. Hal ini berlaku pula dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hubungan interpersonal, jika kita berbuat baik hanya karena Allah, tanpa mengharapkan balasan, tanpa terikat oleh kepentingan pribadi, maka hati kita akan terbebas dari kecemburuan, iri hati, dan dendam. Kita akan mampu menerima kekurangan orang lain, karena kita memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dalam menghadapi cobaan dan musibah, jika kita bersabar dan tawakal hanya karena Allah, maka hati kita akan tetap tenang di tengah badai. Kita akan menerima takdir dengan lapang dada, karena kita yakin bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi kita. Kita tidak akan terjebak dalam penyesalan atau kekecewaan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya. Oleh karena itu, kunci menuju ketenangan hati yang sejati terletak pada niat. Bukanlah hasil yang menentukan ketenangan, melainkan niat yang tulus untuk melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Dengan demikian, kita akan hidup selaras dengan hukum-hukum alam semesta dan hukum-hukum Allah, dan hati kita akan menemukan kedamaian yang abadi. Ketenangan ini bukanlah ketenangan yang pasif, melainkan ketenangan yang aktif, yang mendorong kita untuk terus berbuat baik, untuk terus beribadah kepada Allah, dan untuk terus menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan. Ini adalah ketenangan yang lahir dari keikhlasan, dari kepasrahan, dan dari keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.